Bab 1026 gagal. Gemuruh. Tanah bergetar dan seluruh hutan tampak bergetar saat ini. Aura mematikan yang deras menyapu ke segala arah, seolah-olah ingin melahap wilayah ini. Saat aura mematikan menyapu, banyak bayangan abu-abu pucat melesat, samar-samar berkedip-kedip dengan cahaya. Itu adalah roh binatang yang sebanding dengan penguasa kelas 7. Ketika Mu Chen, Han San dan 9 neter melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah tak sedap dipandang. Pada saat ini, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa mereka telah jatuh dalam jebakan? Kedua arah itu seharusnya adalah wilayah tempat klan Singa Emas dan klan Serigala Langit berada. Tapi saat ini, roh binatang di dua arah itu datang ke arah mereka, jadi kedua klan itu pasti telah melakukan sesuatu. Wajah Han San pucat dan rasa dingin di matanya praktis ingin berubah menjadi besar. Dia pasti sudah membenci klan Serigala Langit sampai ke tulang-tulangnya. Beberapa ahli dari klan Badak Iblis juga memiliki wajah pucat dan agak bingung. Jika sejumlah besar roh binatang melonjak keluar, maka tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri hari ini. Singkirkan roh binatang di depan kami. Ketika wajah Han San dan yang lainnya pucat, Mu Chen tiba-tiba berteriak. Terlepas dari apapun, mereka harus menyingkirkan roh binatang terlebih dahulu. Jika tidak, mereka akan dikerumuni oleh roh binatang bahkan jika mereka ingin mundur. Ketika Han San, 9 neter dan yang lainnya mendengar kata-katanya, mereka langsung pulih dan energi spiritual yang dahsyat meledak dari tubuh mereka. Mereka tidak lagi menahan diri dan serangan mereka yang dahsyat menyelimuti para roh binatang di hadapan mereka. Boom! Mata Mu Chen juga dingin, membiarkan roh binatang penguasa kelas 7 di depannya menyerang dadanya. Tubuhnya sedikit bergetar saat tangannya terbang seperti sambaran petir dan menekan bagian tengah kepalanya, lalu energi yang dahsyat melonjak. Boom! Kepala penguasa kelas 7 meledak, sebelum tubuhnya langsung menjadi kaku dan runtuh. Setelah berurusan dengan dua roh binatang penguasa kelas 7 yang menjadi tanggung jawabnya, dia tidak beristirahat dan segera membantu 9 neter dan yang lainnya berurusan dengan 6 roh binatang penguasa kelas 7 lainnya. Setelah mereka menangani semua sovereign kelas 7 di sekitar mereka, arus aura kematian semakin mendekat sampai-sampai mereka sudah bisa melihat wajah-wajah ganas para roh binatang itu. Pakaian Han San cukup compang camping karena berurusan dengan Beast Spirit Sovereign kelas 7. Namun, dia tidak bisa diganggu saat ini dan menatap Beast Spirit yang menghampiri mereka dengan ekspresi gelap. Apa yang harus kita lakukan? 9 neter dengan sungguh-sungguh bertanya. Ada terlalu banyak Beast Spirit, dan mustahil bagi mereka untuk menangani mereka semua berdasarkan formasi mereka. Oleh karena itu, jika itu benar-benar tidak berhasil, maka mereka harus mundur selagi masih bisa. Han San mengertakkan gigi. Jika mereka mundur, maka mereka akan menyerahkan harta dari Treasure Beast, yang tidak akan dia terima. Bagaimanapun, mereka telah mempersiapkan diri untuk waktu yang lama. Haha. Han San, sepertinya bahkan pada saat ini, kamu masih belum mau menyerah. Saat tatapan Han San berkedip-kedip dan merenung di dalam hatinya, ledakan tawa mengejek bergema dari kejauhan. Mendengar tawa itu, wajah kelompok Mu Chen sedikit berubah. Ketika mereka mengangkat kepala dan melihat ke atas dengan tatapan tajam, mereka melihat beberapa siluet di pohon besar. Itu adalah pesta Jin Lai dari klan Singa Emas dan Huo Yang dari klan Serigala Langit. Huo Yang. Ketika Han San melihat Huo Yang, matanya memerah dengan niat membunuh melonjak di wajahnya, membuatnya terlihat lebih ganas. Ketika Huo Yang melihat Han San, dia dengan ringan tersenyum, "Kakak Han, mengapa repot-repot? Kerja sama adalah antara kemauan dua pihak. Jika Anda begitu mudah mempercayai orang lain saat bepergian keluar, saya khawatir Anda akan menjadi orang yang menderita. Oleh karena itu, anggaplah ini sebagai pelajaran dan saya harap kamu bisa mengingatnya." Han San menarik napas dalam-dalam dan tatapannya berangsur-angsur menjadi tenang. Melihat Huo Yang, tatapannya menjadi semakin ganas, sebelum dia dengan sungguh-sungguh berkata, "Persyaratan yang saya tawarkan kepada Anda cukup bagus, mengapa Anda menipu saya?" Huo Yang tersenyum. "Memang, Anda telah menjanjikan saya banyak keuntungan. Tapi sayang sekali karena saya lebih suka bekerja sama dengan mereka yang memiliki peluang sukses lebih tinggi. Jika itu masalahnya, maka akan lebih aman bagi kita." Mendengar kata-katanya, dia jelas tidak berpikir bahwa partai Han San bisa menghadapi partai klan Singa Emas. Jadi dengan istilah yang agak mirip, dia telah memilih untuk membantu klan Singa Emas untuk mengelabui pihak Han San. Keganasan muncul di mata Han San dan dia tersenyum dengan menakutkan, "Bagus. Saya akan mengingat ini dan berharap Anda tidak jatuh ke tangan saya." Melihat Han San, Huo yang merasakan kedinginan di dalam hatinya saat dia mencibir, "Kamu masih harus pergi dari sini dengan nyawamu sebelum yang lain."
Saat mereka berbicara, Jin Lai dari klan Singa Emas melihat pemandangan ini dengan senyum dan matanya menyipit, tampak memiliki kemenangan dalam genggamannya saat dia melihat Han San seperti dia melihat semua kegagalan yang dia temui di masa lalu. Mengapa roh binatang tidak menyerang mereka? Di samping Han San, Nai Nether mengerutkan alisnya dan tiba-tiba menunjukkan sesuatu. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang itu berada di atas Beast Spirit. Tapi mengapa roh binatang mengabaikan mereka sambil melancarkan serangan panik ke arah mereka? Tatapan Mu Chen menatap Jin Lai dan yang lainnya, sebelum dia tiba-tiba mengerutkan keningnya. Itu karena Mu Chen dapat merasakan bahwa kelompok Jin Lai sepertinya telah diselimuti oleh penghalang cahaya abu-abu samar yang sepertinya memancarkan fluktuasi aneh, yang sepertinya memiliki aroma aura kematian. Mereka seharusnya menyiapkan beberapa metode khusus untuk menutupi diri mereka sendiri dengan aura mematikan. Roh binatang itu tidak memiliki mata, tapi mereka bisa merasakan keberadaan vitalitas di dalam aura mematikan. Oleh karena itu, ketika kelompok Jin Lai menutupi diri mereka dengan aura mematikan, mereka dapat dengan bebas datang dan pergi di antara roh binatang. Mu Chen berkata perlahan. Tidak heran mengapa Huo yang merasa bahwa Han San tidak memiliki peluang yang lebih tinggi. Ternyata klan Singa Emas lebih siap, dan bahkan memasang jebakan di sini untuk pesta Han San. Bajingan itu. Han San juga secara alami dapat memikirkan hal ini dan wajahnya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Kakak Han San. Beberapa ahli dari klan Badak Iblis memandang Han San. Pada saat ini, roh binatang mendekat dan jika mereka tidak mundur sekarang, maka mereka tidak akan bisa mundur bahkan jika mereka menginginkannya. Wajah Han San pucat saat dia mengertakkan gigi dan hendak melambaikan tangannya untuk memberi isyarat mundur. Meskipun harta dari Treasure Beast itu bagus, dia harus hidup untuk menikmatinya. Dengan situasi saat ini, dia merasa bersalah terhadap pihak Mu Chen. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki waktu yang mudah dalam perjalanan ke sini. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak menemukan area di mana Treasure Beast telah mati dan harus mundur seperti anjing liar. Tunggu. Namun, tepat ketika Han San berniat untuk mundur, Mu Chen tiba-tiba berbicara. Para ahli di sekitarnya semua mengarahkan pandangan mereka. Jika mereka tidak pergi sekarang, maka mereka akan jatuh ke dalam kesulitan. Mungkinkah Mu Chen tidak bisa melepaskan harta dari Treasure Beast? Menghadapi tatapan itu, Mu Chen dengan ringan tersenyum. Kurasa aku juga bisa mencobanya untuk membuat roh binatang itu tidak bisa melihat kita. Mehm. Semua orang sangat terpana bahkan Nai Nether pun ragu. Mu Chen memandang semua orang dan tersenyum. Metode yang digunakan orang-orang itu untuk melarikan diri dari persepsi roh binatang telah memberiku pencerahan. Karena Beast Spirit itu hanya bisa merasakan berdasarkan vitalitas dan aura mematikan di sekitarnya, maka persepsi mereka seharusnya cukup lemah. Karena itu masalahnya, selama kita menutupi vitalitas kita, maka mereka seharusnya tidak dapat mendeteksi kita. Han San tertegun, sebelum dia menjawab, meskipun persepsi roh binatang itu sangat lemah, indera mereka mengenai vitalitas sangat tajam. Hanya sedikit yang dibutuhkan dan mereka akan menerkam kita seperti serigala kelaparan. Dia jelas tidak benar-benar percaya bahwa Mu Chen dapat menutupi vitalitas mereka. Mu Chen tidak berbicara, tetapi menjentikkan 10 jarinya. Satu demi satu segel spiritual dengan cepat terbentuk di sekelilingnya, sebelum mereka berintegrasi ke atmosfer, menyebabkan ruang berfluktuasi. Arai spiritual. Ketika Nai Nether melihat pemandangan ini, matanya berbinar. Bergemuruh. Sementara Mu Chen dengan cepat menciptakan segel spiritual dan mengintegrasikannya ke langit dan bumi, tanah di sekitar mereka bergetar lebih hebat saat roh binatang meraung dengan aura mematikan yang menyapu. Kepala para ahli klan Badak Iblis ditutupi dengan butiran keringat dingin. Wajah mereka sedikit pucat karena momentum yang deras. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Han San. Selama yang terakhir menunjukkan tanda-tanda mundur, maka mereka akan segera mundur. Namun, Han San menatap Mu Chen, sebelum dia mengertakkan gigi pada akhirnya. Kalau begitu, aku harus bergantung pada saudaramu. Dia juga tidak mau pergi dengan cara ini. Selain itu, dia membenci klan Serigala Langit sampai ke tulang-tulangnya dan jika memungkinkan, dia secara alami tidak ingin kalah seperti anjing liar. Berdasarkan pemahamannya tentang Mu Chen, dia tahu bahwa yang terakhir bukanlah orang yang sembrono. Karena dia bisa tetap tenang dan percaya diri, maka itu berarti dia harus sedikit percaya diri. Karena itu masalahnya, maka dia memutuskan untuk bertaruh. Mu Chen sedikit menutup matanya dan tidak berbicara. Segel spiritual muncul lebih cepat dari jari-jarinya. Sepertinya Han San sedang merayu kematian.
Di atas pohon yang jauh, Jin Lai memandang Han San, yang menolak untuk mundur, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya, percaya bahwa Han San masih tidak mau melepaskan harta karun. Karena itu masalahnya, maka dikuburkan di sini. Jin Lai menyeringai, wajahnya menjadi lebih ganas. Gemuruh. Arus yang terbentuk dari roh binatang dan aura mematikan menyerbu, menerkam ke arah mereka. 9 neter dan yang lainnya menatap tajam pada arus aura mematikan yang mendekat. 1000 kaki. 500 kaki, 200 kaki. Ketika mereka hanya berjarak 100 kaki, bau busuk kematian tercium. Tetapi tepat ketika para ahli dari klan badak iblis memiliki keputusasaan di mata mereka, Mu Chen tiba-tiba membelalakkan matanya saat cahaya berkedip-kedip di pupil hitamnya. Dengung. Bas. Ruang di sekitarnya berfluktuasi dengan keras. Han San dan yang lainnya dapat melihat banyak rune energi spiritual dengan cepat menyebar di atmosfer sebelum menyelimuti mereka. Lebih jauh lagi, bentuk yang diambil oleh rune tersebut adalah sebuah peti mati berwarna abu-abu yang menyelimuti tubuh mereka. Arai spiritual ini tampaknya tidak memiliki kemampuan menyerang yang kuat. Tapi saat itu terbentuk, mereka dapat dengan jelas merasakan aura mematikan menyebar, yang membuat tubuh mereka terasa dingin. Boom! Ketika peti mati terbentuk, arus roh binatang akhirnya tiba. Tetapi ketika arus itu melewati lokasi kelompok Mu Chen, mereka telah berpisah. Aura mematikan yang deras menyapu mereka dan semua orang merasakan kaki mereka menjadi lembut. Namun, mereka tidak punya waktu untuk memusingkan kaki mereka. Mata mereka membelalak saat mereka melihat arus Beast Spirit yang telah berpencar. Beast Spirit yang memancarkan aura mematikan yang deras benar-benar menyapu mereka, sama sekali tidak menghiraukan keberadaan mereka. Sukses. Pada saat ini, bahkan dengan ketenangan Han San, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersukacita. Saat mereka bersukacita, 3 orang yang berada jauh di sana tiba-tiba memiliki ekspresi gelap. Lebih jauh lagi, tatapan ganas mereka langsung melesat melewati Han San dan yang lainnya dan tertuju pada Mu Chen. Jelas, mereka bisa merasakan bahwa penguasa kelas 6 yang terlihat biasa-biasa saja adalah alasan mengapa rencana mereka gagal. Bab 1027 Arai Pemusnahan Dewa. Arus yang terbentuk dari aura mematikan bola-balik melalui hutan bersama dengan siluet yang tak terhitung jumlahnya dan bersiul ke kejauhan. Mereka tidak memiliki kemampuan intelektual untuk memahami mengapa target yang telah mereka kuncikan tiba-tiba menghilang. Di balik kekacauan itu, Han San dan yang lainnya melihat sejumlah besar roh binatang yang pergi, sebelum tubuh mereka yang tegang menjadi rileks. Tak lama kemudian, beberapa ahli dari klan badak iblis segera duduk di tanah dengan ekspresi pucat. Ketika arus itu terisi, mereka awalnya mengira bahwa mereka akan terbunuh di tempat. Kakakmu, terima kasih untuk ini. Han San menelan seteguk air liur dan wajahnya menunjukkan kegembiraan setelah bencana itu saat dia menatap Mu Chen dan berbicara dengan rasa terima kasih. Jika bukan karena Mu Chen, maka mereka mungkin akan binasa sampai-sampai mereka akan menjadi orang yang tersesat. Mu Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Saya hanya mencoba dan saya tidak berpikir itu akan efektif. Han San tidak peduli dengan kata-kata Mu Chen. Dia memiliki pemahaman tentang karakter Mu Chen dan jika dia tidak percaya diri, dia pasti tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk mencoba sesuatu. Tapi tidak peduli apa, mereka akhirnya menyelesaikan masalah mereka menghadapi kematian. Dengan ini, bukankah itu berarti kita akan bisa berjalan dengan bebas di kuburan binatang Myriad? Mo Feng berkata dengan sedikit keheranan. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Roh binatang yang kami temui tidak kuat. Oleh karena itu, kami telah menghindari persepsi mereka, tetapi jika kami bertemu dengan Beast Spirit yang lebih kuat, maka saya khawatir metode ini tidak akan efektif. Dia sudah menyadari faktor ini sebelumnya. Ketika kerumunan Beast Spirit berlari melewati mereka, dia dengan jelas merasakan Beast Spirit Sovereign kelas 7 ragu-ragu untuk sesaat. Ternyata, mereka merasakan sesuatu tetapi karena terburu-buru dari belakang mereka, mereka dengan cepat pergi bersama dengan massa dan tidak memperhatikan mereka lebih jauh. Dengan demikian, Mu Chen dapat menyimpulkan bahwa roh binatang dengan kekuatan yang lebih kuat akan memiliki persepsi yang lebih tajam juga. Jadi jika mereka ingin menghindarinya dengan menggunakan arai spiritual, mereka akan bermimpi terlalu banyak. Ketika masa Beast Spirit pergi, Mu Chen menjentikkan jarinya dan arai spiritual yang telah menyelimuti mereka dengan cepat larut. Mereka kemudian mengangkat pandangan mereka dan melihat ke atas pepohonan. Dalam pandangan mereka, Jin Lai, Huo Yang dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi gelap dengan mata yang penuh dengan niat membunuh. Sepertinya kalian kecewa. Mu Chen memandang kelompok Jin Lai, yang wajahnya gelap, dengan senyum cemerlang di wajahnya. Hoho, aku tidak menyangka kalian akan memiliki master arai spiritual. Itu sangat tidak terduga.
Jin Lai dengan gelap menatap Mu Chen dan dengan dingin tersenyum. Tatapan Han San juga dingin saat dia menatap pesta Jin Lai dan dengan sinis tersenyum, saya khawatir itu bukan satu-satunya hal yang akan membuat Anda tidak terduga. Jin Lai, sepertinya kamu tidak akan bisa menyentuh harta karun dari Treasure Beast. Benarkah? Jin Lai mengangkat kelopak matanya, sebelum sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman mengejek. Han San, apa kau pikir kau bisa menantangku setelah lolos dari kesengsaraan itu? Jadi bagaimana jika tidak ada bantuan roh binatang? Hanya kalian yang bisa membalikkan keadaan dari kami. Bersama dengan klan Serigala Langit, mereka memiliki 10 penguasa kelas 7 yang aneh, sedangkan Mu Chen dan yang lainnya hanya memiliki paling banyak 5. Jika mereka bergabung bersama, mereka jelas tidak akan bisa mendapatkan keuntungan mutlak. Lalu kenapa kamu tidak datang dan mencoba? Han San menantang. Mereka mungkin tidak memiliki keunggulan dalam jumlah, tetapi kemenangan mereka terletak pada kualitas mereka. Nine Nether dan Mo Feng bisa menyaingi para ahli lainnya dan bisa dianggap luar biasa bahkan di antara penguasa kelas 7 lainnya, jauh dari apa yang bisa dihadapi oleh penguasa kelas 7 biasa. Selain itu, mereka masih memiliki Mu Chen, yang kekuatan bertarungnya tidak bisa diperkirakan. Menghadapi orang yang pernah mengalahkan Lu Sui dengan satu kepalan tangan, bahkan Han San merasa takut di dalam hatinya. Menurut perkiraannya, bahkan 4 atau 5 penguasa kelas 7 tidak akan bisa mendapatkan keuntungan darinya. Jin Lai dengan dingin menatap Han San dan dengan dingin tersenyum. Aku sudah lama mendengar tentang ketenaran Han San dari klan Badak Iblis. Sepertinya saya akhirnya akan mengalaminya hari ini. Dia telah menunjukkan tantangan yang ditujukan pada Han San. Dia jelas berniat untuk berurusan dengan yang terakhir. Serahkan 9 Nether dari klan 9 Nether padaku. Huo yang dari klan Serigala Langit dengan ganas menatap 9 Nether. Dalam pandangan mereka, hanya Han San, Nine Nether dan Mo Feng yang layak untuk dianggap penting. Selebihnya, mereka tidak terlalu khawatir. Adapun anak nakal yang telah menyiapkan arah spiritual sebelumnya, seorang penguasa kelas 6 dapat dengan mudah dibunuh dengan membalikkan tangan mereka. Jin Gang, kamu akan membawa satu untuk menangani yang lain. Jin Lai menoleh untuk melihat seorang pria berambut emas dan dengan samar berkata. Orang yang dia bicarakan secara alami adalah Mo Feng. Orang yang berdiri di belakang Jin Lai sangat kuat, seolah-olah dia terbuat dari logam. Kulitnya berwarna keemasan. Meskipun orang itu tidak bisa dibandingkan dengan pahlawan ganda emas, dia juga memiliki ketenaran. Selain penguasa kelas 7 lainnya, bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan Mo Feng, menahannya tidak akan sulit. Oke. Pria emas itu menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya dengan tatapan seperti pedang dan tertuju pada Mo Feng. Namun, menghadapi tatapan seperti serigala itu, Mo Feng mempertahankan ekspresi acuh tak acuh tanpa riak. Kirim 4 orang lagi untuk membersihkan mereka. Jin Lai berkata dengan acuh tak acuh. Selain Han San, 9 Nether dan Mo Feng, pihak lain masih memiliki total 3 penguasa kelas 7 biasa. Mengirim 4 orang seharusnya bisa dengan cepat menangani mereka. Saat Jin Lai berbicara, dia sudah mendistribusikan bawahannya ke tugas mereka. Melihat di permukaan, distribusi ini benar-benar telah menekan kelompok Han San sepenuhnya. Jelas, Jin Lai sudah memiliki keyakinan untuk menang. Jin Lai berdiri dengan tangan di belakang punggung dan dengan mengejek menatap Han San, Nine Nether, dan yang lainnya. Jika aku jadi kalian, aku akan melarikan diri lebih awal. Jadi bagaimana jika kalian bisa menghindari roh binatang? Kalian tetap saja akan mati. Berdiri di samping Jin Lai, Huo yang tersenyum mengejek sambil memandang kelompok Han San dengan kasihan. Apakah orang itu benar-benar berpikir dia bercanda ketika dia mengatakan bahwa dia lebih suka bekerja dengan mereka yang memiliki peluang lebih tinggi untuk sukses? Klan Singa Emas datang dengan persiapan yang matang, yang bukan sesuatu yang bisa digoyahkan oleh Han San. Setelah mendistribusikan lawan mereka, Jin Lai tidak lagi ragu-ragu dan sosoknya berkelebat, berubah menjadi cahaya keemasan, sebelum dia muncul tidak terlalu jauh dari Han San. Energi spiritual yang tak terbatas melonjak seperti tatapan ganas seekor singa dan bau busuk darah yang pekat mengincar Han San. Saya harap Anda tidak terlalu mengecewakan saya. Jin Lai berkata dengan samar. Ekspresi Han San terlihat garang saat dia tersenyum. Dia tidak menjawab, tetapi energi spiritual yang tak terbatas tiba-tiba meletus dari tubuhnya seperti gunung berapi, samar-samar terbentuk menjadi bentuk badak iblis primordial dengan aura tidak menyenangkan yang deras. Ketika Jin Lai menghadapi Han San, Huo yang telah muncul di hadapan Nine Nether. Nine Nether dengan dingin menyapu tatapan ke arahnya, tapi dia tidak berbicara. Api ungu perlahan-lahan naik di lengannya. Gemerisik. Jin Gang telah memimpin penguasa kelas 7 lainnya dan muncul di kedua sisi Mo Feng sambil menyeringai.
Meskipun dia melihat dengan lugas, tatapannya sangat ganas, berperilaku baik dan tetaplah di sini seperti anak yang baik. Pada saat yang sama, 4 penguasa kelas 7 telah terbentuk menjadi formasi kipas, sebelum mereka meledak dan tiba di hadapan Mu Chen, Mo Ling, dan para ahli dari klan Badak Iblis. Mereka telah melemparkan pandangan mereka ke atas, penuh dengan ejekan. Dalam pandangan mereka, ketiga penguasa kelas 7 hanya bisa dilihat sebagai lawan bagi mereka. Sedangkan untuk Mu Chen dan Mo Ling, kekuatan penguasa kelas 6 tidak signifikan. Saudaramu, kami akan berurusan dengan 3 penguasa kelas 7 dan mempercayakan sisanya kepadamu. Seorang ahli dari klan Badak Iblis memandang Mu Chen dan dengan sopan berkata. Setelah menyaksikan kehebatan bertarung Mu Chen, dia tahu bahwa penguasa kelas 7 biasa hanya akan mencari penghinaan jika mereka muncul. Mu Chen tidak menjawab, tetapi tatapannya tidak berhenti pada 4 penguasa kelas 7. Tatapannya diarahkan ke kejauhan. Selain Jin Lai, Huo Yang dan beberapa orang lainnya, klan Singa Emas dan klan Serigala Langit masih memiliki 3 orang yang duduk di pinggir lapangan. Tapi fluktuasi energi spiritual di sekitar mereka bertiga tidak sekuat itu, karena mereka hanya berada di tingkat penguasa kelas 6. Mungkin ini juga alasan mengapa Jin Lai tidak meminta mereka untuk bergerak. Tatapan tajam Mu Chen menyapu ketiganya sebelum menarik kembali dengan desahan dan tatapannya berkedip-kedip. Tak lama kemudian, dia melambaikan tangannya ke arah 3 ahli dari klan Badak Iblis, kalian tetap di sini, serahkan padaku. Ketika dia berbicara, tidak hanya 4 penguasa kelas 7 yang tercengang, bahkan 3 ahli dari klan Badak Iblis dan Mo Ling juga tercengang, menatap Mu Chen dengan bingung. Dia ingin berurusan dengan 4 penguasa kelas 7 sendirian. Ini mungkin sulit bahkan untuk penguasa kelas 7 yang paling tinggi, bukan? Benar-benar orang bodoh yang sembrono. Di sudut lain, Jin Lai tertawa terbahak-bahak sebelum melambaikan tangannya tanpa emosi. Bunuh dia. Dalam pandangannya, tindakan Mu Chen hanya menyenangkan orang banyak dan sangat bodoh. Keempat penguasa kelas 7 melirik Mu Chen dengan pandangan aneh dengan rasa kasihan di wajah mereka. Apakah orang ini menjadi gila karena dipaksa masuk ke dalam selat yang menyedihkan? Jika itu masalahnya, dia benar-benar menyedihkan. Han San, Nai Neter dan Mo Feng saling bertukar pandang. Meskipun mereka tahu bahwa kehebatan bertarung Mu Chen luar biasa, bukankah akan sedikit terlalu sulit baginya untuk berurusan dengan 4 penguasa kelas 7? Meskipun mereka ragu di dalam hati mereka, Han San masih mengangguk ke arah 3 ahli klan Badak Iblis karena kepercayaannya. Dengan demikian, para ahli mundur dengan ekspresi aneh. Bagaimanapun, jika situasi mereka tidak terlihat terlalu baik, mereka bisa bergerak untuk membantu. Dan dengan kekuatan Mu Chen, dia seharusnya tidak bisa menderita kerugian. Keempat penguasa kelas 7 melipat tangan mereka dan menatap Mu Chen seperti melihat monyet tanpa tergesa-gesa dengan tatapan mengejek. Namun, Mu Chen hanya berdiri diam di tanah dengan mata terpejam menghadapi tatapan mereka. Di sudut lain, ketika Jin Lai melihat tindakan Mu Chen, dia mengerutkan alisnya dan samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Saat perasaan itu melonjak di dalam hatinya, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan wajahnya berubah. Bunuh dia, dia menyiapkan arai spiritual. Keempat penguasa tingkat 7 yang memiliki senyuman di wajah mereka tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan energi spiritual menyembur dari tubuh mereka. Tetapi pada saat inilah Mu Chen perlahan membuka matanya dan dia melihat ke arah 4 penguasa kelas 7 yang menerkam, sebelum mengungkapkan busur mengejek di sudut bibirnya. Benar-benar sekelompok orang bodoh. Setelah dia berbicara, ratusan dan ribuan segel spiritual terbang keluar dari jari-jarinya dan dengan cepat menyatu ke langit dan bumi. Gemuruh. Seluruh wilayah langsung bergetar dan energi spiritual tiba-tiba meledak seperti tornado. Mu Chen menjentikkan 10 jarinya dan suara ringan perlahan bergema dari mulutnya. Arai spiritual tingkat surga, arai pemusnahan dewa. Bab 1028 Sampah. Gemuruh. Energi spiritual yang tak terbatas dan ganas menyapu dalam badai di wilayah ini, menyebabkan tanah bergetar. Rune cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti jaring yang dimulai dengan Mu Chen. Hanya dalam beberapa saat, itu sudah menyelimuti radius 1000 kaki. Pola cahaya energi spiritual saling terkait dan terbentuk menjadi rune yang sangat dalam dengan untaian kilau yang membuat orang lain takut yang berasal dari arai spiritual. Mu Chen berdiri di dalam arai spiritual dengan cahaya rune yang memantul di pupil matanya yang hitam, membuatnya terlihat lebih misterius. Arai spiritual tingkat surga yang telah dia siapkan adalah yang paling kuat di antara yang diberikan Mandala kepadanya. Pada saat yang sama, itu juga yang paling sulit untuk diatur. Oleh karena itu, ketika dia melihat Jin Lai, Huo Yang dan yang lainnya muncul, dia diam-diam bersiap.
Terutama ketika empat penguasa tingkat ketujuh cukup bodoh untuk memberinya waktu untuk melakukannya. Dengan demikian, arai spiritual terkuat di tangannya, arai pemusnahan dewa telah berhasil dibentuk. Dengan arai spiritual yang menyelimuti wilayah ini, dia praktis tak terkalahkan. Wosh! Namun, empat penguasa kelas 7 jelas tidak bisa memastikan masalah ini. Dengan demikian, wajah mereka dipenuhi dengan cahaya ganas saat mereka melesat, cahaya ganas di mata mereka tampak seperti ingin mencabik-cabik Mu Chen. Keempat penguasa kelas 7 membuat gerakan mereka pada saat yang sama dan momentum yang mereka timbulkan telah mengguncang langit dan bumi dengan energi spiritual yang tak terbatas membumbung tinggi ke langit, sebelum empat telapak tangan menekan ke arah Mu Chen. Mu Chen mengangkat kelopak matanya, lalu dia dengan lembut menjentikkan jarinya. Dengung. Di dalam arai pemusnahan dewa, suara mendengung bergema sebelum untaian cahaya merah tiba-tiba turun dari langit. Kemudian melesat ke arah penguasa kelas 7. Saat cahaya itu turun, Sovereign kelas 7 itu juga segera merasakannya. Dengan segera, dia tidak berani bersikap lamban dan energi spiritual melonjak dengan keras di dalam tubuhnya sebelum energi spiritual yang tak terbatas itu terbentuk menjadi seekor singa emas yang sangat besar. Jelas, dia telah bergeser ke kondisi Divine Beast-nya. Mengaum. Singa emas mengaum ke arah langit, menggetarkan langit. Seberkas cahaya yang tampak terbuat dari emas melesat dan terbang menuju seberkas cahaya merah. Duk. Ketika berkas cahaya merah melesat dengan tenang, berkas cahaya emas yang kuat itu langsung terkoyak. Cahaya keemasan bahkan tidak bisa menghalangi berkas cahaya merah sedikit pun. Berkas cahaya keemasan terkoyak dan wajah penguasa kelas 7 berubah secara drastis dengan rasa takut yang meningkat, sebelum dia tiba-tiba meledak mundur. Dengung. Tapi pada saat siluet itu mundur, untaian kilau merah menembus ruang dan turun dari kepalanya. Duk! Sebuah suara yang menusuk telinga bergema dan tubuh penguasa kelas 7 tiba-tiba menjadi kaku, ekspresi wajahnya membeku. Sesaat kemudian, segumpal darah muncul di dahinya, sebelum tiba-tiba menyebar. Tubuh penguasa kelas 7 terbelah menjadi dua dan jatuh dari langit. Seketika, energi spiritual yang tak terbatas di sekelilingnya menghilang. Hanya dalam beberapa saat, seorang penguasa kelas 7 telah tewas seketika. Perubahan mendadak tidak hanya membuat takut tiga penguasa kelas 7 lainnya yang menerkam ke arah Mu Chen sampai-sampai jiwa mereka terbang keluar dari tubuh mereka, bahkan para ahli dari klan Badak Iblis dan Mo Ling tercengang dengan wajah tidak percaya. Tidak ada yang menyangka bahwa penguasa kelas 7 akan langsung dibantai. Di kejauhan, murid-murid Jin Lai dan Huo yang tiba-tiba berkontraksi. Pada saat ini, bahkan dengan ketenangan mereka, hati mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terangkat. Meskipun yang terbunuh hanyalah seorang penguasa kelas 7 biasa, jika dia ingin bergerak, bahkan Jin Lai dan Huo yang yakin untuk membunuh ahli itu. Tetapi jika mereka ingin melakukannya dengan mudah seperti yang dilakukan Mu Chen, maka itu tidak mungkin. Arai spiritual tingkat surga. Wajah Jin Lai berubah menjadi serius, sebelum dia menatap wajah Mu Chen dalam-dalam. Baru sekarang dia mengerti mengapa para ahli seperti Han San akan begitu sopan kepada Mu Chen. Orang itu ternyata adalah seorang Grandmaster arai spiritual yang dapat mengatur arai spiritual tingkat surga. Sepertinya kamu salah menilai kali ini. Ketika Han San, yang menghadap Jin Lai, melihat pemandangan ini, dia tersenyum mengejek. Jin Lai mendengus dingin, tetapi tidak lagi berbicara. Tatapannya berkedip-kedip. Dia harus mengakui bahwa dia salah menilai kali ini. Mu Chen mungkin menjadi variabel. Tapi terlepas dari apapun, harta karun Treasure Beast akan menjadi milik klan singa emas mereka. Dia sama sekali tidak akan membiarkan seseorang seperti Mu Chen merusaknya. Saat pikiran beredar di benak Jin Lai, Mu Chen dengan acuh tak acuh melirik ke arah penguasa kelas 7 yang terbunuh, sebelum beralih ke tiga lainnya. Ketika tiga penguasa tingkat ketujuh melihat tatapan Mu Chen diarahkan ke atas, mereka langsung merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah sebelum melihat ke langit dengan ketakutan. Dari rune spiritual yang terjalin, sepertinya ada kilau merah yang berkumpul bersama. Menyaksikan kilauan yang mematikan, mereka jelas tidak berani meremehkannya lebih jauh lagi. Dengung. Tapi Mu Chen jelas tidak peduli dengan keterkejutan di hati mereka. Dia menjentikkan jarinya dan untaian kilau merah berkumpul dan berputar. Meskipun terlihat tidak jelas, ada fluktuasi yang sangat menakutkan yang menyebar. Cahaya itu dikenal sebagai cahaya pemusnahan dewa, senjata terhebat dalam arai pemusnahan dewa. Arai spiritual telah menggunakan cara yang mendalam untuk mengubah dan memadatkan energi spiritual menjadi untaian cahaya pemusnahan dewa. Cahaya tersebut tidak dapat diblokir dan bahkan dapat merobek ruang angkasa. Satu-satunya kekurangan adalah kesulitan untuk memurnikan cahaya pemusnahan dewa terlalu tinggi.
Bahkan jika Mu Chen telah menyiapkan bertonton segel spiritual untuk memaksimalkan kekuatan energi spiritual, susunan itu hanya bisa memurnikan untaian cahaya pemusnahan dewa. Tapi itu lebih dari cukup untuk menghadapi orang-orang ini. Tidak ada riak di mata Mu Chen dan, tak lama kemudian, jarinya mengetuk dan untaian cahaya pemusnahan dewa berwarna merah turun sekali lagi. Wajah ketiga penguasa kelas 7 yang tersisa berubah drastis. Kali ini, mereka bahkan tidak memiliki pikiran untuk memblokirnya dan segera mundur tanpa ragu-ragu. Wosh! Tapi mundurnya mereka jelas tidak ada artinya. Cahaya pemusnahan dewa telah menembus ruang sekali lagi, dengan mudah menembus bagian tengah alis penguasa kelas 7. Pada saat yang sama, menghancurkan laut penguasa dan memusnahkan semua vitalitas dalam dirinya. Butir-butir darah jatuh dari dahi Sovereign kelas 7. Ekspresinya membeku dan terjatuh. Pembunuhan instan lainnya. Wajah kedua penguasa kelas 7 lainnya menjadi pucat dan tubuh mereka terasa dingin. Melihat Mu Chen, tatapan mereka seperti melihat hantu dan dipenuhi dengan ketakutan. Mu Chen mempertahankan ketidakpedulian di wajahnya saat dia mengetuk lagi. Untaian merah lainnya terbang keluar dari God Annihilation Array dan saat berputar, kilauannya semakin dalam. Itu seperti ular berbisa yang bisa menerkam kapan saja. Tinggalkan jangkauan array spiritual. Tepat ketika dua penguasa tingkat ketujuh yang tersisa merasakan tubuh mereka menjadi dingin, sebuah raungan bergema yang merupakan milik Jin Lai. Mendengar raungan itu, kedua penguasa tingkat ketujuh pulih dan mereka mencoba melarikan diri dari jangkauan arah spiritual tanpa menoleh ke belakang. Mu Chen menyipitkan matanya dan kilau mengalir di ujung jarinya. Tepat ketika Mu Chen ingin bergerak lagi, suara marah Jin Lai bergema sekali lagi, "Anak nakal, kau berani membunuh seseorang dari klan Singa Emasku." Mu Chen tersenyum tetapi dia tidak menanggapi dan sudah menjawab dengan tindakannya. Menjentikkan jarinya sekali lagi, kilau merah terbang dan kepala penguasa kelas 7 lainnya dari klan Singa Emas terbang ke langit saat darah berceceran. Pertahanan di sekelilingnya bahkan tidak bisa memberikan efek sedikit pun. Karena klan Singa Emas ingin bersikap kejam pada mereka, maka dia secara alami tidak perlu khawatir. Tidak membalas dendam ketika dia bisa bukanlah karakter Mu Chen. Ketika Jin Lai melihat adegan ini, matanya memerah. Tatapannya seperti ingin mencabik-cabik Mu Chen. Di belakang Mu Chen, 3 ahli dari klan Badak Iblis meneguk ludah. Di pagoda pemurnian tubuh, mereka sudah tahu bahwa kehebatan bertarung Mu Chen sangat luar biasa. Lagi pula, bagaimana mungkin orang seperti dia bisa menjadi biasa ketika dia bisa melukai Lu Sui dengan satu kepalan tangan. Tetapi bahkan pada saat itu, Mu Chen tidak tampak menakutkan seperti sekarang. Di tangannya, para ahli di tingkat penguasa kelas 7 seperti sampah yang bisa dia bantai sesuka hatinya. Pada awalnya, mereka tidak terlalu puas dengan Han San yang mengundang kelompok Mu Chen untuk memiliki bagian dalam Treasure Beast. Tapi saat ini, mereka semua bersukacita. Jika mereka tidak membawa Mu Chen bersama mereka, maka mereka mungkin tidak akan bisa keluar dari kuburan binatang buas hidup-hidup. Setelah berurusan dengan 3 penguasa kelas 7, Mu Chen memandang dengan acuh tak acuh pada yang terakhir. Wajah orang itu sudah menjadi pucat dan tubuhnya gemetar ketakutan. Cahaya berkumpul di ujung jari Mu Chen. Mengaum. Di kejauhan, Jin Lai akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan dia mengeluarkan raungan marah. Bunuh dia. Ketika Jin Lai meraung, Mu Chen menjentikkan jarinya dan kilau merah melesat keluar, bersiap untuk membantai penguasa kelas 7 yang terakhir. Wosh! Sinar cahaya itu sangat cepat dan telah muncul di hadapan penguasa kelas 7 dalam sekejap mata. Namun, ketika berkas cahaya itu terbang melintas, tanah bergetar dan beberapa cahaya keemasan yang sombong menyapu dari cakrawala, sebelum secara akurat menghantam beberapa wilayah. Mata Mu Chen langsung berkontraksi. Itu karena wilayah itu adalah titik fatal dari arai spiritual. Boom! Saat ruang berfluktuasi, segel spiritual yang tersembunyi langsung hancur, menyebabkan arai spiritual yang sangat besar berubah menjadi reruntuhan. Saat arai spiritual berguncang, kekuatan sinar cahaya merah sangat berkurang dan hanya menembus dada penguasa kelas 7. Itu tidak berhasil membunuhnya. Perubahan mendadak itu menyebabkan wajah Han San dan yang lainnya sedikit berubah. Itu karena kekuatan serangan yang tiba-tiba itu bahkan lebih kuat dari Jin Lai. Siapa itu? Mu Chen melihat ke arah arai spiritual yang secara bertahap menghilang dan dengan ringan menarik sudut bibirnya. Tak lama kemudian, dia melihat ke kejauhan dan melihat 3 siluet biasa ke arah itu. Murid Mu Chen tertuju pada siluet terakhir dengan cahaya berkedip di matanya. Akhirnya tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Bab 1029 Jin King Tian. Cahaya keemasan yang sombong menyapu, menyebabkan seluruh area menjadi kacau.
Tapi Hansan, Naineter dan yang lainnya langsung berubah saat mereka berbalik, melihat ke kejauhan dengan tatapan serius. Ke arah itu, di antara ketiganya yang tidak ada yang memperhatikan, sesosok tubuh yang terlihat biasa saja perlahan-lahan berjalan keluar. Tubuhnya kurus, tetapi ketika dia berjalan keluar, ada tekanan yang tak terlukiskan yang menyebar. Saya tidak pernah mengira bahwa saya akan dipaksa untuk menunjukkan diri. Aku awalnya ingin mencoba bertarung dengan para jenius dari klan Divine Beast papan atas. Ketika sosok itu mengangkat kepalanya, itu mengungkapkan wajah yang tampak sangat biasa. Tapi ketika dia tersenyum, ada ketajaman menakutkan yang berkumpul di matanya. Kamu, Jin Qingtian. Ketika Hansan melihat orang itu, pupil matanya langsung menyusut dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, bukankah rumor mengatakan bahwa Anda mencoba menerobos ke alam berdaulat kelas 8 saat ini? Jin Qingtian. Mu Chen menyipitkan matanya juga. Jadi orang ini adalah bos dari apa yang disebut, pahlawan ganda emas, Jin Qingtian. Tapi namanya tidak terlalu cocok dengan penampilannya yang terlihat biasa. Bagaimana mungkin mudah untuk membuat terobosan, jadi saya keluar untuk melihat apakah saya bisa menemukan peluang. Pria itu tersenyum sambil mengangkat telapak tangannya. Rune spiritual dengan cepat menyebar di belakangnya dan saat rune spiritual menghilang, semua orang bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat terbangun di tubuhnya. Kamu seharusnya merasakanku, kan? Jin Qingtian menatap Mu Chen. Tatapan Mu Chen berkedip-kedip. Sebelumnya, dia benar-benar merasa ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia menahan diri di dalam hatinya. Sebelumnya, ketika dia membantai penguasa kelas 7, dia juga mencoba memaksanya untuk menunjukkan identitasnya. Namun, toleransi orang itu telah melebihi ekspektasi Mu Chen. Awalnya, dia ingin menggunakan kekuatan arai pemusnahan dewa untuk membunuh orang itu ketika dia menunjukkan dirinya. Tapi siapa yang menyangka orang itu bisa bertahan begitu lama? Dia tidak hanya menunggu sampai kekuatan God Annihilation Array habis sampai setengahnya, dia bahkan memperhatikan di mana segel spiritual yang krusial berada. Jadi, ketika dia bergerak, dia telah menghancurkan segel spiritual dan dengan paksa menghancurkan God Annihilation Array. Baik itu kekuatan atau pikirannya, mereka sangat dalam dan tak terduga. Kamu sangat kejam, Mu Chen berkata dengan lemah. Jika orang itu menunjukkan dirinya lebih awal, dia pasti cukup mampu untuk menyelamatkan teman-temannya. Jin Qingtian tersenyum, aku akan menguburmu bersama mereka, jadi mereka tidak akan mati sia-sia. Benarkah? Mu Chen menyipitkan matanya. Mu Chen, berhati-hatilah, orang itu adalah seorang jenius langka di klan Singa Emas, sebanding dengan para jenius dari klan binatang ilahi teratas. Bahkan di antara penguasa kelas 7, dia bisa dianggap di antara yang teratas. Suara berat Hansan terbawa, penuh dengan ketakutan. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Dia secara alami dapat merasakan aura berbahaya yang dipancarkan dari Jin Qingtian. Itu jauh lebih kuat dari Hansan. Orang itu mungkin adalah penguasa kelas 7 terkuat yang pernah dia temui sejauh ini. Itu adalah penguasa tingkat 7 tingkat puncak yang asli, bahkan Hansan, 9 neter dan yang lainnya lebih lemah darinya. Hehe. Karena dia dipaksa untuk menunjukkan dirinya, maka kalian tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Huo yang menyeringai. Dia tidak terkejut dengan kemunculan Jin Qingtian. Seolah-olah dia sudah mengetahui hal ini sebelumnya. Tidak heran mengapa dia tidak akan ragu untuk menikam Hansan. Lebih jauh lagi, dia telah menetapkan bahwa klan Singa Emas akan menjadi pemenang akhir. Meskipun arai spiritual anak nakal itu agak mampu, itu sudah rusak dan dia tidak akan bisa mengeluarkan yang lain tanpa waktu yang cukup. Melalui acara sebelumnya, Mu Chen telah mengungkapkan kemampuannya dalam arai spiritual. Jadi dengan pikiran Jin Qingtian, dia pasti tidak akan mengizinkan Mu Chen untuk membuat arai spiritual lain. Yang terakhir juga mengetahui masalah ini. Sejak kemunculan Qin Jingtian, dia tidak menunjukkan niat untuk membuat arai spiritual untuk menghadapinya. Aku khawatir masih terlalu dini untuk bahagia. 9 neter dengan dingin mencibir. Jin Qingtian adalah orang yang luar biasa. Tetapi jika dia mengira kartu truf Mu Chen adalah arai spiritual, maka dia akan sangat kecewa. Ketika Huo yang mendengar kata-katanya, dia mencibir. Apakah orang-orang ini benar-benar mengandalkan anak nakal itu, Mu Chen? Menghadapi jenius sejati dari klan Singa Emas, belum lagi Mu Chen yang tidak dikenal, bahkan para jenius top dari klan binatang ilahi harus menganggap Jin Qingtian dengan serius. Saudaramu, apakah Anda membutuhkan kami untuk membantu? 3 penguasa kelas 7 dari klan Badak Iblis mendekat dengan hati-hati saat mereka melirik Jin Qingtian dengan ketakutan, sebelum mereka dengan lembut bertanya. Mu Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan.
Jin Qingtian sangat kuat dan penguasa kelas 7 biasa tidak akan bisa menghadapinya. Jika mereka ditambahkan ke dalam keributan, maka dia masih harus membagi perhatiannya untuk melindungi mereka, sehingga menyebabkan hilangnya kekuatan bertarungnya. Ketika 3 ahli dari klan Badak Iblis melihat ini, mereka tidak lagi berbicara dan dengan tegas mundur. Meskipun agak memalukan, mereka tahu bahwa mereka hanya akan menderita jika mereka ingin ikut campur dalam pertempuran ini. Sepertinya kamu cukup percaya diri. Jin Qingtian perlahan berjalan mendekat dan berhenti 100 langkah dari Mu Chen, lalu menatap Mu Chen dengan tatapan penasaran. Kenapa tidak? Mu Chen tersenyum tanpa rasa takut dalam ekspresinya. Jin Qingtian dengan ringan menganggukkan kepalanya, orang itu Jin Lai Canggung, jadi dia tidak bisa mengatakan bahwa Anda adalah orang yang paling merepotkan dalam kelompok ini. Tapi, ini mungkin masih belum cukup. Dia terlihat sangat biasa tanpa ada sesuatu yang luar biasa tentang dirinya. Tetapi ketika dia berbicara, ada rasa sombong yang menyapu darinya. Pada saat ini, dia berjalan dengan baik dengan reputasinya sebagai jenius terkuat dari klan Singa Emas. Kalau begitu, tolong jelaskan padaku. Cahaya keemasan mulai berkumpul di mata Mu Chen. Sejak memasuki Divine Beast Origin, dia telah bertemu terlalu banyak jenius dan sebagian besar dari mereka tidak lemah. Kualitas mereka bahkan lebih tinggi dari para jenius di wilayah utara. Terutama Jin Qingtian yang berdiri di hadapannya, dia adalah orang yang paling berbahaya di antara generasi muda yang dia temui sejauh ini. Tapi menghadapi lawan yang begitu berbahaya, Mu Chen tidak takut. Dia merasakan darah di tubuhnya mendidih. Sejak dia menerobos ke level kedua dari fisik naga Phoenix, dia belum pernah mengalami pertempuran untuk memuaskan hatinya. Sebelumnya, ketika dia bertarung dengan Zhong Teng, bahkan Zhong Teng tidak bisa memaksanya untuk menggunakan semua kekuatannya. Oleh karena itu, Mu Chen juga ingin mengetahui bagaimana dia akan bernasib ketika menghadapi penguasa kelas 7 tingkat puncak setelah mendorong fisik naga Phoenix-nya hingga batasnya. Jin Qingtian menatap Mu Chen, yang secara bertahap bermekaran dengan cahaya, dan mengerutkan matanya. Sungguh tubuh fisik yang kuat. Bahkan sebelum mereka bertarung, dia sudah bisa merasakan ancaman kuat yang datang dari fisik Mu Chen. Menurut perkiraannya, tubuh fisik Mu Chen mungkin bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh penguasa kelas 7 biasa. Saya perlu menantang banyak ahli dalam terobosan ini. Saat ini, Anda memenuhi syarat untuk menjadi batu asa saya. Tapi sayang sekali setelah pertempuran ini, Anda akan dikubur di sini. Jin Qingtian menarik napas dalam-dalam dengan haus darah melonjak di matanya saat dia menatap Mu Chen dan menyeringai. Tatapannya secara bertahap ditutupi dengan niat membunuh, yang membuatnya tampak agak ganas. Dia sudah menganggap Mu Chen sebagai batu asa untuk terobosannya. Aku hanya takut pedangmu terlalu rendah, berhati-hatilah agar kamu tidak mematahkannya. Mu Chen dengan lembut tersenyum dengan nada tenang menahan nadanya. Bahkan ketika menghadapi tatapan Jin Qingtian, yang berangsur-angsur berubah menjadi buas, Mu Chen tidak memiliki niat sedikit pun untuk mundur. Haha, bagus. Kamu cukup berani. Ketika Jin Qingtian mendengar kata-kata Mu Chen, dia tidak marah. Sebaliknya, dia tertawa ke arah langit. Setelah itu, tawanya semakin keras dan pada akhirnya, bahkan berubah menjadi auman singa emas yang menakjubkan yang bergema di cakrawala, bahkan menyebabkan tanah bergetar. Cahaya keemasan yang sombong dan tak terbatas meledak dari tubuhnya, dengan rambut dan mata Jin Qingtian yang berubah menjadi emas. Melihat dari jauh, dia tampak seperti singa emas primordial dengan kekuatan yang menakjubkan. Gelombang energi spiritual yang dahsyat menyapu seperti gelombang pasang yang bergema di angkasa. Kekuatannya bahkan menyebabkan wajah Han San dan Nine Nether sedikit berubah. Haha, sudah berapa lama sejak seseorang berani berbicara padaku dengan cara seperti ini? Mata emas Jin Qingtian melesat ke arah Mu Chen saat dia menyeringai dan tertawa, tetapi jika Anda memberitahu saya bahwa Anda tidak memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata ini, maka saya akan mematahkan tulang Anda bagian demi bagian. Boom! Ketika dia selesai berbicara, Jin Qingtian menginjak-injak kakinya dan tanah di bawah kakinya hancur. Dia melesat ke depan, berubah menjadi cahaya keemasan, dan langsung menghilang. Ketika Jin Qingtian menghilang, cahaya keemasan melonjak di mata Mu Chen saat dia mengedarkan fisik naga Phoenix. Mengetuk kakinya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mundur. Boom! Sebuah tinju emas menembus ruang angkasa dan muncul di lokasi di mana Mu Chen sebelumnya berdiri. Saat ruang berfluktuasi, retakan muncul dan segera menyebabkan lapisan tanah runtuh. Kehilangan sasarannya, ekspresi Jin Qingtian tidak berubah dan dia melemparkan dua tinjunya kali ini. Dia seperti dewa petir yang melambaikan palu, menghasilkan suara gemuruh dan kekuatan yang dahsyat. Siluet Mu Chen mundur sekali lagi saat dia menghindari serangan itu. Kenapa?
Kamu baru saja berbicara begitu banyak beberapa saat yang lalu, jadi kenapa kamu lari? Jin Qingtian terus-menerus melancarkan serangan saat tawanya menderu. Siluet mundur Mu Chen tiba-tiba berhenti dan cahaya keemasan melonjak ke batas di kedalaman pupil hitamnya, sebelum dia perlahan mengepalkan tinjunya. Di lengannya, naga sejati dan roh Phoenix muncul saat mereka mengunci lengannya. Samar-samar, raungan drakonik dan tangisan Phoenix bergema di dalam tubuh Mu Chen, menggetarkan darah dan auranya, yang menyebabkan energi spiritualnya semakin merajalela. Boom! Cahaya keemasan meledak di hadapannya saat siluet Jin Qingtian muncul sekali lagi dengan sekejap. Tinju emasnya seperti singa yang melahap langit saat menyelimuti, sepertinya bisa menghancurkan tanah. Menghadapi serangan Jin Qingtian yang mengejutkan, Mu Chen tidak mundur. Dia bisa merasakan bahwa fisik naga Phoenix-nya telah diseduh hingga batasnya. Dia sudah tidak bisa menahan daya ledak, itu ingin meletus. Karena saya tidak bisa menahan lagi, maka mari kita meledak. Biarkan aku melihat seberapa kuat tingkat puncak penguasa tingkat 7. Cahaya keemasan melintas di pupil hitamnya, tetapi ekspresi Mu Chen tidak berubah. Tinjunya, yang memancarkan kilau keemasan, terbang keluar. Dengan demikian, kedua tinju emas yang kuat itu berbenturan bersama di bawah banyak tatapan beku. Bab 1030 Pertarungan. Boom! Cahaya keemasan yang dahsyat menyapu wilayah ini seperti matahari yang menyala keemasan pada titik tabrakan. Sebuah gelombang kejut keemasan yang menakutkan mendatangkan malapetaka dan tanah telah runtuh berlapis-lapis karena benturan itu. 3 ahli dari klan Badak Iblis, bersama dengan Mo Ling, telah mundur jauh sejak lama. Namun meski begitu, gelombang kejut masih membuat mereka merasakan sakit yang menyengat di kulit mereka. Mereka menatap asal cahaya keemasan itu. Ada matahari keemasan, sebelum semburan cahaya keemasan yang menakutkan meledak. Boom! Saat cahaya keemasan menyapu, dua siluet tiba-tiba melesat. Setiap langkah yang diambil Mu Chen akan menyebabkan kawah yang kira-kira 100 kaki terbentuk di tanah di bawahnya, meninggalkan riak di luar angkasa saat berfluktuasi. Mengambil 10 langkah ganjil ke belakang, dia menstabilkan tubuhnya dan cahaya keemasan melonjak di permukaan, membuatnya terlihat gigih. Tetapi pada saat ini, dia memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia melihat ke depannya. Dia secara praktis telah mengedarkan tingkat kedua dari fisik naga Phoenix hingga batasnya ketika dia melemparkan pukulan tadi. Namun meski begitu, dia masih belum bisa mendapatkan keuntungan. Kekuatan Jin Qingtian ini benar-benar telah melampaui level Zhong Teng. Sementara wajah Mu Chen muram, Jin Qingtian muncul di langit dengan kepala menunduk, menatap tinjunya sendiri tanpa ekspresi. Namun, ada kilatan keterkejutan di matanya. Sungguh tubuh fisik yang kuat. Jin Qingtian menatap Mu Chen sambil perlahan berkata. Meskipun tinju Mu Chen tidak menyebabkan cedera padanya, dia tahu bahwa dalam bentrokan sebelumnya, dia sedikit dirugikan. Yang juga berarti bahwa dalam hal kekuatan fisik saja, Mu Chen, yang ada di depannya, sebenarnya sedikit lebih kuat darinya. Oleh karena itu, bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit tercengang. Hanya tubuh fisik Mu Chen saja yang memungkinkannya untuk sebanding dengan seorang ahli penguasa kelas 7. Tidak heran mengapa ancaman yang dia rasakan dari Mu Chen jauh melebihi mayoritas penguasa kelas 7 ketika Mu Chen hanya seorang penguasa kelas 6. Di kejauhan, wajah Jin Lai, Huo Yang dan yang lainnya, yang juga melihat pertempuran itu, sedikit berubah. Hanya pada saat inilah mereka mengerti bahwa di antara kelompok Hansan dan 9 neter bukanlah yang paling mengancam. Sebaliknya, itu adalah Mu Chen, yang hanya seorang penguasa kelas 6. Orang itu tidak hanya bisa membuat arah spiritual tingkat surga, tapi tubuh fisiknya juga sangat mengerikan. Untungnya, orang itu hanya seorang penguasa kelas 6. Jika tidak, jika kultivasi energi spiritualnya juga berada di alam penguasa tingkat 7, mungkin sulit untuk menekannya bahkan dengan Jin Qingtian di sini. Jin Lai dan Huo yang bertukar pandang dan dalam hati merasa lega. Meskipun Mu Chen tampaknya telah memblokir serangan Jin Qingtian, itu juga sebagian besar karena Jin Qingtian tidak menggunakan energi spiritualnya. Jika Jin Qingtian menggunakan energi spiritualnya sebagai penguasa tingkat ke-7 tingkat puncak, maka Mu Chen akan kalah dalam sekejap. Di langit, Jin Qingtian dengan lembut menganggukkan kepalanya. Aku ingin tahu, bagaimana kamu mengolah tubuh fisikmu hingga menjadi begitu kuat. Di antara generasi muda yang saya temui, sangat jarang ada orang yang bisa mengultivasi tubuh fisiknya setingkat dengan Anda. Saat dia berbicara, Jin Qingtian sedikit berhenti. Senyuman buas dan haus darah muncul di wajahnya. Oleh karena itu, untuk mengungkapkan keseriusan saya akan membiarkan Anda mengalami betapa kuatnya penguasa kelas 7 puncak. Boom!
Pada saat itu ketika dia selesai berbicara, sebuah tornado energi spiritual emas tiba-tiba meledak dan tornado dengan cepat menghubungkan langit dan bumi. Itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Tekanan energi spiritual yang kuat juga dipancarkan. Apakah kamu berani mengambil tinju lagi dariku? Berdiri di tornado, Jin Qingtian tampak seperti singa ilahi primordial yang sangat sombong. Dia menghadap ke langit dan mengeluarkan raungan saat dia melemparkan pukulan. Tapi kali ini, ketika tinjunya bersiul, tidak hanya kekuatan fisiknya yang menakutkan meledak, yang lebih mencengangkan adalah bahwa ada juga arus energi spiritual yang tak terbatas yang mengalir keluar. Itu adalah arus emas yang sepertinya menghubungkan langit dan bumi. Apapun yang menghalanginya akan hancur total. Tinju dari Jin Qingtian ini dapat menyebabkan ekspresi penguasa kelas 7 berubah dan jika mereka dipukul langsung, mereka pasti akan terluka parah. Pada saat ini, bahkan Han San, 9 neter dan yang lainnya memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi mereka. Mereka telah merasakan ancaman kuat yang dipancarkan dari kepalan tangan Jin Qingtian. Arus emas yang menghubungkan langit dan bumi tercermin dalam pupil mata Mu Chen. Ekspresinya juga berubah menjadi serius, tapi tidak ada rasa takut sedikit pun. Jin Qingtian benar-benar kuat, tetapi itu adalah hal terliar untuk membayangkan bahwa itu akan membuatnya meringkuk. Mungkin ada beberapa kesulitan jika Mu Chen ingin mengalahkan penguasa kelas 7 tingkat puncak dengan kekuatan tubuh fisiknya saja. Tetapi jika ada yang mengira bahwa dia hanya mengandalkan tubuh fisiknya, maka mereka mungkin akan hancur. Berderit. Tangan Mu Chen tiba-tiba mengepal dan pada saat berikutnya, ruang berfluktuasi di belakangnya dan lautan energi spiritual samar-samar muncul. Itu adalah laut berdaulatnya. Di laut sovereignnya, lautan mengangkat berjuta-juta ombak saat energi spiritual yang tak terbatas berguncang dengan keras. Huf. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan mengulurkan tangannya dengan telapak tangan menghadap ke depannya. Cahaya keemasan yang kuat menembus cakrawala dan dengan cepat mengembang di pupil mata Mu Chen sebelum menyapu. Pada saat itu, ketika gelombang kejut yang menakutkan menyapu, roh naga dan Phoenix telah muncul di kedua lengannya dan energi spiritual yang tak terbatas menyembur dari telapak tangannya, terbentuk menjadi perisai naga dan Phoenix energi spiritual. Perisai naga Phoenix emas. Boom. Tapi pada saat itu juga ketika perisai naga emas Phoenix terbentuk, sinar emas yang kuat melesat keluar, seketika menyebabkan ruang angkasa berubah. Yang membuat semua orang tercengang adalah bahwa tidak peduli seberapa besar sinar emas itu mendatangkan malapetaka, perisai emas yang terlihat tipis dan lemah di depan Mu Chen menjulang di hadapannya dan tidak hancur. Sinar emas secara bertahap meredup sebelum dengan cepat menyusut dan energi spiritual di dalamnya telah benar-benar habis. Ketika sinar emas menghilang, perisai naga emas Phoenix di depan Mu Chen juga telah retak dan hancur menjadi kilauan cahaya keemasan yang menutupi langit. Kamu akan menderita kerugian jika kamu meremehkan kekuatan spiritualku yang berada di alam berdaulat tingkat 6. Ketika perisai naga emas Phoenix menghilang, Mu Chen menghadap Jin Qingtian sambil tersenyum. Jin Qingtian dengan ringan mengerutkan alisnya. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa meskipun kultivasi spiritual Mu Chen hanya berada di alam berdaulat kelas 6, kekuatan energi spiritualnya jauh melampaui tingkat penguasa kelas 6 lainnya. Terlepas dari apakah itu tubuh fisik atau energi spiritualnya, Mu Chen memiliki pencapaian yang cukup tinggi di keduanya. Benar-benar agak merepotkan. Tapi hanya lawan yang merepotkan yang bisa membangkitkan semangat bertarungnya. Hanya dengan menginjak lawan seperti itu di bawah kakinya, dia bisa mencapai terobosan yang konstan. Jalan kultivasi membutuhkan mengalahkan musuh yang kuat berkali-kali, untuk memulainya. Haha, menderita kerugian. Tidak banyak yang bisa membuatku menderita kerugian. Tapi kurasa kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi salah satunya. Jin Qingtian dengan dingin tertawa dan di saat berikutnya, dia menginjak kakinya. Udara di bawah kakinya meledak dan siluetnya telah berubah menjadi sinar keemasan yang melesat dengan auman singa di tinjunya dan terbang ke arah Mu Chen. Cahaya keemasan yang menyilaukan menutupi tubuh Mu Chen. Raungan dahsyat. Dan teriakan burung Phoenix tanpa henti bergema di seluruh tubuhnya. Laut berdaulat di belakangnya berfluktuasi dan kekuatan fisik dan energi spiritualnya menyatu dengan sempurna. Menghadapi badai serangan Jin Qingtian, dia dengan cepat memilih untuk menghadapinya secara langsung. Boom, boom. Dua siluet emas terjalin dengan keras di langit saat kepalan tangan dan telapak tangan beradu. Setiap bentrokan akan menghasilkan suara guntur yang bergemuruh saat mereka mengguncang langit dan bumi. Di bawah, semua orang memiliki ekspresi serius saat mereka melihat bentrokan di langit. Gelombang kejut yang menyapu telah menyebabkan awan dalam radius beberapa meter hancur berantakan. Hanya dalam beberapa menit, kedua siluet di langit sudah bertukar lebih dari 100 gerakan.
Kedua belah pihak memilih cara yang paling langsung untuk bertarung tanpa menghindar. Setiap tinju mereka bersentuhan dengan tubuh dan konfrontasi yang menakutkan bahkan membuat Han San dan yang lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Wajah Jin Lai dan Huo yang berubah menjadi tidak sedap dipandang saat Mu Chen dan Jin Qingtian bertarung. Mereka tidak menyangka bahwa bahkan ketika Jin Qingtian telah menggunakan kekuatannya sebagai penguasa tingkat ketujuh tingkat puncak, dia masih tidak bisa langsung menghancurkan Mu Chen. Mengapa orang itu begitu kuat? Jin Lai mengatupkan giginya. Dia agak terkejut di dalam hatinya. Ternyata Han San telah mengundang seorang penolong yang kuat. Untungnya, mereka datang dengan persiapan yang matang atau mereka pasti sudah kalah dari Han San sekarang. Meskipun anak nakal itu tampak perkasa saat ini, kultivasi dasarnya masih berada di penguasa kelas 6. Kepadatan energi spiritualnya pasti lebih rendah dari kakak. Jadi dia seharusnya tidak bisa bertahan lama dalam situasi ini. Mata Jin Lai berkedip-kedip dengan cahaya. Bagaimanapun, dia bisa dianggap jenius, jadi penglihatannya pasti bagus. Dengan demikian, dia telah menemukan titik krusial dalam sekejap. Meskipun pertarungan saat ini mungkin tampak seimbang, Mu Chen pasti akan kalah jika pertarungan berlarut-larut. Boom! Di bawah semua tatapan, bentrokan mencengangkan lainnya terjadi di langit. Dua siluet melesat keluar saat pakaian mereka hancur, terlihat dalam keadaan yang menyedihkan. Pada tubuh mereka, terdapat banyak benjolan memar. Mereka telah menderita karena kekuatan yang kuat dari lawan mereka. Itu masih disebabkan oleh fisik mereka yang kuat. Jika itu adalah orang lain, tubuh fisik mereka mungkin sudah runtuh. Nafas Jin Qingtian agak berat saat dia menatap Mu Chen dengan tatapan haus darah. Tak lama kemudian, dia menyeringai ke arah Mu Chen, lalu dia mengulurkan tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia tidak berbicara, tetapi dia tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya. Boom! Auman singa yang menakjubkan tiba-tiba bergema dan cahaya keemasan yang menyilaukan menyapu dari belakang Jin Qingtian. Pada akhirnya, itu telah berubah menjadi cahaya keemasan yang tingginya kira-kira 1000 kaki. Selain itu, ada ilusi 8 kepala singa emas di kepala singa besar itu. Namun demikian, kepala-kepala itu agak buram dan tidak jelas. Namun, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Jin Qingtian telah membangkitkan silsilah singa emas berkepala 9. Jin Qingtian bahkan telah memanggil Divine Beast Form-nya. Ketika Han San dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mata mereka berkontraksi. Sebagai Divine Beast sendiri, mereka secara alami memahami bahwa setelah memanggil Divine Beast Form mereka, kekuatan bertarung mereka akan sangat meningkat. Huff! Mu Chen memandangi singa emas berkepala 9 yang berdiri dengan bangga di wilayah ini dan menarik napas dalam-dalam. Tak lama kemudian, kedua tangannya telah bergabung dan dia membentuk segel. Cahaya spiritual yang tak terbatas berkembang dan semua orang dapat melihat tubuh surgawi berdaulat yang sangat besar perlahan-lahan terbentuk di belakang Mu Chen. Tubuh surgawi berdaulat itu berwarna keemasan, seperti budak emas dengan matahari yang menyala-nyala di belakang kepalanya, ditutupi dengan misteri dan menggetarkan langit dan bumi. Anda memiliki wujud binatang ilahi Anda. Tapi saya juga memiliki tubuh surgawi yang berdaulat. Karena itu masalahnya, maka mari kita lihat siapa yang akan tersenyum pada akhirnya.